Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia, NIM 1911604005 dari kelompok kecil A1, Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Aisyah Yogyakarta. Saya akan menjelaskan mata kuliah asuhan keperawatan anestesi, pre, intra, post anestesi yang di dalam mata kuliah tersebut berisi materi tentang persiapan alat anestesi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi evaluasi materi tentang persiapan alat anestesi. Alat anestesi ini yang akan kita gunakan dalam melakukan intubasi. Sebelum melakukan intubasi, sebaiknya kita menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu supaya saat melakukan intubasi tidak ada lagi alat yang belum disiapkan. Jadi waktu melakukan intubasi semuanya sudah siap dan dalam keadaan baik dan sudah siap untuk digunakan. Persiapan alat anestesi yang disebut dengan statis. S yaitu stetoskop dan laryngoskop. Stetoskop digunakan untuk mengetahui apakah ETT sudah masuk ke paru-paru atau ETT masuk ke dalam saluran pencernaan. Stetoskop ini digunakan pada saat sudah dilakukan intubasi. Lalu untuk laryngoskop, ada laryngoskop mayor untuk anak yaitu blade-nya berbentuk lurus. Ada laryngoskop Macintosh untuk dewasa yaitu blade-nya berbentuk bengkok atau melengkung. Untuk pengukuran laryngoskop dimulai dari bawah telinga sampai dengan ke dagu, yaitu ditempelkan dari paling pangkal sampai ke ujung dari bawah telinga sampai dagu dan disesuaikan dengan ukuran pada masing-masing pasien. T yaitu tube, terdiri dari ETT dan LMA. Pipa ETT terbuat dari material silikon PVC. Pipa ETT ini berfungsi dalam membantu pernapasan pasien selama dilakukan intubasi atau selama pasien dilakukan anestesi. Selain itu juga bisa dilakukan pada pasien dengan penggunaan ventilator. Tube ETT ini terdiri dari dua jenis, yaitu ETT kinking yang di dalamnya tidak terdapat besi dan ETT non-kinking yang dalamnya terdapat besi. Digunakan pada pasien dengan posisi operasi miring maupun telungkup. Lalu dengan pasien dengan operasi dipasang ETT pada nasal atau hidung. Selanjutnya ETT juga terdiri dari dua jenis, yaitu endotracheal tube yang menggunakan cup dan endotracheal tube yang tanpa cup. Endotracheal yang tanpa cup ini biasanya digunakan pada anak-anak atau bayi baru lahir karena untuk menghindari terjadinya perlukaan di saluran pernapasan. Lalu untuk endotracheal tube yang menggunakan cup, untuk cara penguncinya yaitu dimasukkan udara menggunakan speed melalui cup yang berada di luar. Untuk mengukur apakah cupnya sudah terkunci dengan benar, yaitu dilihat apakah cupnya ini sudah keras apa belum. Jika cupnya sudah keras, maka ETT sudah terkunci dengan baik. Sebelum menggunakan ETT ini juga kita harus mengecek apakah cupnya bocor atau tidak. Yang kedua yaitu LMA. LMA ini ada dua macam dan LMA ini digunakan pada pasien yang operasinya singkat dan tidak memerlukan relaksasi pada otot-ototnya. LMA ini pemasangannya yang bagian bolongnya itu berada di bibir bagian bawah dan yang belakang atau punggungnya itu berada di bibir bagian atas. LMA terdiri dari beberapa macam ukuran, disesuaikan dengan umur maupun
bukan alat bantu pernafasan atau digunakan untuk memudahkan kita dalam memberikan oksigen tambahan dalam pasien, yaitu untuk mengunci biar saluran pernapasannya tetap terbuka. Cara pengukurannya dari ujung bawah telinga sampai dengan ujung bibir. Jadi yang pangkalnya itu ditempelkan di telinga dan yang ujungnya ditempelkan di samping bibir. OPA terdiri dari banyak ukuran, jadi disesuaikan dengan ukuran pasien. Selanjutnya NPA. NPA ini dipasang di bagian hidung. Untuk pengukurannya dari ujung telinga sampai dengan ujung hidung. Lalu yang selanjutnya ada face mask. Ini terdiri dari beberapa ukuran disesuaikan dengan umur dan berat badan pasien. Face mask digunakan untuk memudahkan kita dalam memberikan oksigenasi dan pada saat preoksigenasi sebelum maupun sesudah dilakukan intubasi. Tape atau lebih dikenal dengan plester, yaitu bisa menggunakan tape yang berwarna putih atau hemapik maupun yang berwarna coklat. Untuk tape ini digunakan untuk memfiksasi ETT dan juga memfiksasi alat LMA. Cara penggunaannya dipasangkan di pipi lalu memutar ke bagian ETT 1 kali maupun 2 kali dan ditempelkan lagi di pipi sebelahnya. Untuk pemasangan plester ini dilakukan 2 kali. Jadi jika yang pertama dipasangkan di pipi sebelah kanan, lalu pipi sebelah kiri. Untuk yang kedua dipasangkan di pipi sebelah kiri dulu, baru dipasangkan di pipi sebelah kanan. I yaitu introducer atau stilet dan Maggie forceps. Stilet digunakan dalam memudahkan pemasangan ETT karena beberapa anatomi pasien itu trakeanya agak ke atas. Jadi jika tidak menggunakan stilet, maka ETT-nya susah untuk dimasukkan. Jika menggunakan stilet, ETT-nya akan lebih keras dan mudah diarahkan untuk masuk ke dalam trakea. Selanjutnya, Maggie forceps digunakan untuk memudahkan pemasangan ETT jika ETT dipasangkan melalui nasal. Maggie forceps ini digunakan melalui mulut yang sudah dibuka dengan laryngoskop. C yaitu konektor, digunakan untuk menyambungkan ETT maupun face mask dengan mesin anestesi. Konektor terdiri dari ada beberapa macam, ada yang tipe Y dan tipe C. Untuk tipe Y dan tipe C ini digunakan untuk menyambungkan antara ETT maupun face mask yang mesin anestesinya menggunakan masih dibagi antara input gas maupun output gasnya. Lalu yang selanjutnya konektor satu arah digunakan jika mesin anestesi sudah menggunakan satu selang dalam penggunaan input maupun output gas anestesinya. S yaitu suction, baik mesinnya atau selangnya harus disiapkan. Untuk selangnya sendiri ada beberapa macam atau beberapa ukuran. Suction ini digunakan untuk membersihkan sekret sebelum maupun sesudah dilakukan intubasi. Suction bisa dimasukkan ke dalam ETT-nya saat melakukan suction maupun di luar dari ETT-nya. Itulah contoh dari persiapan alat anestesi yang meliputi statis. Jadi kita harus menyiapkannya secara lengkap, baik itu pasien yang akan dilakukan anestesi dengan general maupun dengan spinal. Jadi saat pasien dilakukan anestesi spinal, kita tetap harus menyiapkan alat anestesi general untuk mengantisipasi misalnya kita mengalami kegagalan dalam melakukan anestesi spinal. Jadi kita tidak perlu menyiapkan dari awal lagi untuk anestesi general karena sudah menyiapkannya dan siap untuk digunakan. Untuk LMA ada beberapa macam ukuran, bisa
dilihat di dalam tabel. Jadi saat melakukan LMA, kita harus menyiapkan LMA sesuai dengan kebutuhan pasien. Dicocokkan antara berat badan ataupun umur dengan ukuran LMA-nya. Jadi LMA-nya tidak kebesaran ataupun tidak kekecilan. Jika LMA terlalu besar, maka akan terjadi gangguan pada saluran pernapasan. Lalu jika LMA kekecilan, maka akan terjadi kebocoran gas, dan gas tidak akan masuk secara optimal ke dalam saluran pernapasan dan akan menghambat dalam dilakukannya anestesi. Untuk ETT juga ada beberapa macam ukuran, bisa dilihat di dalam tabel. Jadi saat melakukan ETT, kita harus menyiapkan ETT sesuai dengan kebutuhan pasien. Dicocokkan antara berat badan ataupun umur dengan ukuran ETT-nya. Jadi ETT-nya tidak kebesaran ataupun tidak kekecilan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.